Halo semua, dengan saya Dika dari kepoinit.com, dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat kurikulum Vitae untuk melamar kerja. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kurikulum Vitae ataupun CV untuk melamar kerja. Nah, CV ini merupakan suatu lembaran yang berisi tentang profil, latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan juga skill yang teman-teman miliki. Nah, jadi untuk CV ini wajib teman-teman buat jika teman-teman ingin melamar suatu pekerjaan. Nah, untuk cara ini sendiri bisa teman-teman ikuti baik itu di laptop ataupun di HP. Tapi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan laptop agar mempermudah proses pengeditan. Dan selain itu untuk cara ini akan kita lakukan secara online, jadi pastikan perangkat yang teman-teman gunakan terhubung ke jaringan internet. Oke, untuk tahap pertama silakan teman-teman buka dulu aplikasi browser. Nah, kemudian di bagian alamat web kita ketikkan canva.com. Oke, kita buka. Nah, selanjutnya di sini silakan teman-teman buat dulu sebuah akun, bisa menggunakan akun Google ataupun akun Facebook. Nah, berhubung di sini saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan langsung masuk. Saya klik saja tombol masuk. Kemudian saya akan masuk dengan akun Facebook. Oke, jika sudah berhasil masuk, kemudian di bagian pencarian ini silakan teman-teman ketikkan resume. Nah, setelah itu kita klik di bagian resume. Oke, selanjutnya di bagian ini teman-teman akan melihat banyak sekali tema CV yang bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi silakan teman-teman pilih saja tema yang ingin digunakan. Nah, di sini saya contohkan dengan tema yang ini. Jadi kita klik di bagian tema. Oke, selanjutnya kita perbesar dulu agar mempermudah proses pengeditan. Nah, kita klik saja ikon persen di bagian ini, kita rubah ke 125. Oke, dan di sini untuk tema yang saya gunakan tidak menyediakan foto, jadi kita akan menambahkan foto secara manual. Nah, kita klik saja di bagian elemen, lalu kita klik di bagian frame. Nah, di sini saya akan membuat fotonya itu berukuran bulat. Jadi di bagian ini kita pilih yang ini, kita klik. Oke, selanjutnya silakan teman-teman sesuaikan baik itu posisi dan juga ukurannya. Nah, jadi untuk memperkecilnya teman-teman geser kursor mouse ke bagian sudut hingga muncul tanda panah, lalu kita klik dan tahan, kemudian kita geser. Oke, jadi disesuaikan saja untuk ukurannya. Nah, kita perkecil lagi. Nah, jadi untuk fotonya itu akan saya letakkan di bagian ini. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan foto yang ingin kita gunakan. Kita klik saja menu upload. Lalu kita pilih upload image or video. Nah, kita pilih komputer. Lalu kita pilih foto yang ingin kita gunakan. Oke, kita tunggu saja hingga proses upload selesai. Setelah selesai, kemudian kita klik dan tahan di bagian foto, lalu kita geser ke bagian kolom foto. Oke, jika sudah pas, kita lepas. Nah, kemudian kita atur posisi foto agar sesuai. Kita klik 2 kali di bagian foto. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, jika sudah selesai, kita klik done. Oke, untuk proses penambahan foto sudah selesai, kemudian kita akan melakukan pengeditan pada teks yang ada di bagian ini. Nah, untuk tahap pertama kita klik di bagian teks ini, lalu kita pilih ungroup. Oke, kemudian untuk teks yang pertama ini akan saya rubah menjadi kurikulum Vitae. Kita klik 2 kali di bagian teks pertama ini. Nah, lalu kita edit.
Oke, kemudian untuk teks yang kedua akan saya masukkan nama. Oke, kemudian jika teman-teman ingin memperbesar ukuran teks, silakan teman-teman geser kursor mouse ke bagian sudut hingga muncul ikon panah. Kemudian kita klik dan tahan, lalu kita geser. Oke, jadi untuk ukurannya itu silakan disesuaikan saja. Nah, kemudian silakan teman-teman atur posisi teks agar terlihat rapi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lakukan proses pengeditan teks di bagian ini. Nah, untuk tahap pertama kita klik dulu di bagian kolom ini. Nah, kemudian akan saya perbesar dulu. Oke, setelah itu kita klik kembali di bagian kolom ini. Lalu kita pilih ungroup. Nah, selanjutnya di bagian personal profil akan saya rubah menjadi profil. Oke, jika sudah, kemudian kita klik di bagian teks yang kedua ini. Nah, kita hapus dulu. Nah, untuk di bagian ini akan saya buat seperti ini. Oke, kemudian untuk ukuran teksnya itu akan saya perkecil. Jadi kita blok dulu semua. Kita klik di ikon angka sini. Nah, untuk ukuran teksnya itu akan saya buat 9. Oke, sudah. Kemudian kita atur lagi biar rapi. Nah, selanjutnya kita klik di bagian kolom kedua ini. Lalu kita klik ikon plus untuk mengcopy kolom. Oke, lalu untuk kolom kedua ini akan kita buat tanda titik 2 seperti ini. Oke, setelah itu kita atur posisinya agar pas. Oke, untuk proses pembuatan titik sudah berhasil. Kemudian kita klik di bagian kolom yang ada teksnya. Kita duplikat lagi, kita klik ikon plus. Nah, selanjutnya kita sesuaikan agar pas seperti ini. Nah, kemudian kita edit. Nah, untuk tempat tanggal lahirnya kita isi. Nah, kemudian jenis kelamin, alamat, agama, dan juga status perkawinan. Nah, jadi silakan disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini hanya sebagai contoh. Oke, kita sesuaikan lagi agar pas. Nah, selanjutnya di bagian profil sudah selesai. Nah, kemudian kita edit di bagian personal skill. Nah, kita klik dulu. Nah, di sini kita edit menjadi keahlian. Oke, lalu kita edit juga di bagian kolom kedua ini. Nah, di sini untuk ukurannya itu kita samakan dengan kolom yang atas. Nah, kita blok dulu semuanya. Nah, kita rubah sesuai ukuran yang tadi, yaitu 9. Oke, sudah. Kemudian kita edit teksnya. Oke, jadi di bagian keahlian ini disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh, jadi bukan panduan mutlak yang harus teman-teman ikuti. Oke, jadi untuk di bagian keahlian saya rasa sudah cukup. Lalu kita edit di bagian Let's Get in Touch. Nah, di bagian ini akan saya rubah menjadi lainnya. Nah, kemudian di sini ada alamat juga, kita isi saja. Nah, jadi di bagian ini merupakan alamat lengkap tempat teman-teman tinggal. Oh ya, untuk ukuran teksnya ini kita sesuaikan saja agar sama seperti yang ada di bagian atas.
Nah, jadi kita blok dulu. Nah, di sini untuk ukurannya itu saya rubah menjadi 9. Oke, untuk posisinya kita naikkan sedikit. Nah, kemudian kita isi nomor HP. Kemudian kita masukkan juga alamat email. Oke, selanjutnya jika memang ada website, teman-teman bisa meletakkannya. Jika memang tidak ingin ditampilkan, teman-teman hapus saja. Oke, sudah. Kemudian kita atur lagi posisinya agar terlihat rapi. Nah, jadi untuk di bagian sebelah kiri sudah berhasil kita edit. Kemudian kita edit di bagian sebelah kanan. Nah, kemudian di bagian ini akan saya rubah menjadi pengalaman bekerja. Oke, selanjutnya kita edit di bagian ini. Nah, kita klik dulu, lalu kita pilih ungroup. Nah, selanjutnya di bagian ini silakan teman-teman isi sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman. Nah, di bagian ini silakan teman-teman masukkan posisi yang pernah teman-teman isi. Contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian di bagian kolom yang ketiga ini, silakan teman-teman masukkan tugas-tugas yang teman-teman lakukan di perusahaan ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman pernah bekerja juga di perusahaan lain, silakan teman-teman tuliskan di bagian ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke, lalu di kolom kedua kita masukkan nama perusahaan dan juga lamanya bekerja. Oke, setelah itu di bagian kolom ketiga kita masukkan tugas-tugas yang kita lakukan seperti yang ada di bagian ini. Nah, kemudian di bagian preview education kita rubah menjadi pendidikan. Oke, selanjutnya di bagian ini silakan teman-teman tuliskan saja latar belakang pendidikan teman-teman. Baik dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan sebagainya. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke, setelah itu di bagian kolom ketiga silakan teman-teman munculkan prestasi apa saja yang teman-teman dapatkan. Baik itu dari segi nilai ataupun prestasi lain yang teman-teman dapatkan. Oke, jadi untuk di bagian ini akan saya skip saja untuk menjaga durasi video ini agar tidak terlalu panjang. Nah, kemudian di bagian kedua ini akan saya buat menjadi SMA. Oke, kemudian di bagian kolom ketiga sama seperti yang ada di bagian ini. Silakan teman-teman tuliskan prestasi apa saja yang teman-teman dapatkan di waktu SMA. Nah, untuk di bagian ini akan saya skip ya untuk menjaga durasi video. Nah, kemudian di bagian yang terakhir yang ini kita rubah menjadi keahlian teknis. Oke, kemudian di bagian kolom kedua silakan teman-teman tuliskan keahlian teknis yang teman-teman kuasai. Contohnya itu seperti ini. Oke, contohnya itu seperti ini. Nah, dan sekarang untuk semua teks yang ada di bagian ini telah berhasil kita edit. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Nah, dan perlu teman-teman ingat bahwasanya apa yang telah saya tuliskan di bagian ini bukan merupakan contoh yang harus teman-teman ikuti. Jadi di bagian ini silakan teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Sehingga CV yang teman-teman buat itu terlihat lebih menarik dan lebih profesional. Oke, di bagian ini kita perkecil lagi, kita klik icon persen, kita rubah menjadi fit.
Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita download CV yang baru saja kita buat. Nah, kita klik saja ikon download di bagian pojok kanan atas, yang ini kita klik. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik di bagian PDF ini. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih format yang ingin digunakan. Nah, di sini saya contohkan dengan PDF standar. Oke, setelah itu kita klik tombol download. Oke, jika muncul pesan seperti ini, kita pilih simpan berkas, kemudian kita pilih OK. Nah, proses download sudah selesai, kita coba lihat. Nah, ini merupakan CV yang baru saja kita buat, kita coba lihat. Oke, dan ini merupakan CV ataupun kurikulum vitae yang baru saja kita buat. Dan teman-teman bisa melihat sendiri untuk hasilnya itu sangat menarik. Oke, dan sekarang teman-teman sudah bisa mencetak CV ini ataupun melampirkannya ke berkas lamaran kerja teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari kepoinit.com, sampai jumpa di video selanjutnya.